Berbicara tentang pemuda, maka tak luput dari lika-liku di dalamnya, mulai dari kenakalan remaja, tindak asusila, bahkan bisa mengarah pada kriminalitas dan amoralitas. Tapi di sisi lain, tak kurang juga yang berprestasi di banyak bidang. Bisa dari bidang teknologi, akademis, sport, entrepreneur, juga bidang agama, dan banyak lainnya. Dengan dalih mencari jati diri, seolah semua bisa dicoba. Maka beruntunglah bagi seorang pemuda muslim, karena tak lagi bingung kemana arah harus melangkah. Dalam pandangan Islam, pembahasan tentang pemuda tentu tidaklah dianggap remeh, bahkan termasuk dalam 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat. Di antaranya, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah. Seperti kisah Ashabul Kahfi, merekalah contoh pemuda tangguh, pemuda-pemuda yang totalitas dalam menegakkan keimanan kepada Allah di tengah masyarakat dan penguasa yang zalim, sehingga Allah memberikan pertolongan di luar nalar kepada mereka. Pada zaman Rasulullah SAW, tentu banyak pula peran-peran pemuda dalam usaha tegaknya Islam. Di antaranya, Usamah bin Zaid, di umur 18 tahun, sukses menjadi panglima perang. Zaid bin Thabit, dari umur yang masih belia, yakni 13 tahun, beliau telah dipercaya sebagai pencatat wahyu yang diturunkan pada Rasulullah. Attab bin Usaid, di umur 18 tahun telah dipercaya sebagai gubernur Mekah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setiap prestasi dan peran pemuda dalam tegaknya Islam tentu tak luput dari potensi yang mereka miliki. Pemuda lebih unggul dalam sikap pemberaninya, tak banyak berpikir panjang, dengan adrenalin yang tinggi seolah semua bisa dihadapi. Tentu dengan arahan yang tepat, potensi ini sangatlah berguna, tapi sangat berisiko ketika digunakan dalam hal negatif dan angkara. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembekalan pemuda. Yang pertama, ilmu agama. Sedini mungkin, ilmu agama harus ditanamkan dalam proses pencarian jati diri. Hal ini bisa sebagai kontrol dan rambu-rambu. Ada kalanya memilih jalan yang keliru, tetapi tetap tahu kemana harus kembali. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tak bisa dipungkiri, di abad ini dunia seolah dikuasai oleh teknologi. Siapa yang tidak bisa menyesuaikan diri akan semakin tertinggal dan tak bisa berbuat banyak. Pemuda berpotensi pada kecerdasan dan pikiran yang masih jernih, masih sangat memungkinkan untuk menggali ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lebih dalam lagi. Langkah seorang pemuda masih lebih panjang, banyak waktu luang, belum begitu banyaknya tanggungan. Sangat merugi ketika sarana dan kesempatan yang ada hanya terbuang percuma, digerogoti oleh kemalasan, padahal tantangan ke depan sangatlah besar. Yang ketiga, pembekalan fisik. Pemuda juga dalam fase fisik yang paling baik dibanding ketika masih anak-anak maupun nanti ketika usia tua. Inilah potensi terbaik pemuda, maka perlu pembekalan yang tepat. Jangan sampai potensi ini dilalui begitu saja tanpa menghasilkan hal yang berguna. Banyak yang beranggapan di era sekarang lebih penting otak daripada otot. Tentu ini adalah keliru, karena cerdasnya otak tidak menghalangi seseorang untuk memperhatikan fisiknya. Rasulullah dan para sahabat telah mencontohkan mereka adalah orang-orang cerdas, orang-orang alim, bahkan juga orang-orang kaya. Namun dengan bukti-bukti yang ada, mereka juga memiliki fisik yang kuat. Dengan peperangan-peperangan yang mereka lalui, dengan hijrahnya mereka dari Mekah ke Madinah, dan lain sebagainya, tentu memerlukan fisik yang kuat. Dengan fisik yang kuat akan lebih membuka peluang untuk lebih banyak beramal solih, tak banyak mengeluh. Ini pula yang perlu ditanamkan pada jiwa-jiwa para pemuda, agar tidak terlalu terlena dengan kemudahan-kemudahan yang ada.